Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dua terdakwa kasus korupsi NTB Convention Center jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Kesal gara-gara dinasehati, seorang pemuda di Mataram aniaya ayah tirinya hingga terluka. Ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pasar murah jelang Lebaran. Seorang pemuda berinisial AW 18 tahun diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga menganiaya ayah tirinya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan atas laporan korban. Polisi menyita sebuah keranjang minuman plastik sebagai barang bukti kejahatan. Peristiwa itu terjadi saat korban menasihati pelaku agar tidak bertengkar dengan ibunya. Karena kesal, tersangka melempari kepala korban menggunakan keranjang hingga terluka di dahi dan hidungnya. Kasus penganiayaan ini sebenarnya kasus yang terjadi dalam keluarga, di mana si anak ini yang berinisial AW ya, memarahi ibunya, ibu kandungnya, kemudian secara tidak langsung kejadian ini dilihat oleh bapak tirinya. Bapak tirinya menasihati saudara AW, kemudian merasa tidak terima dengan nasihat ayah tiri dari AW ini. AW melakukan penganiayaan. Tersangka mengaku kesal dengan ulah ayah tirinya yang menasihatinya. Permasalahannya gara-gara awalnya kan udah mulai sama ibu cekcok sama ya, ibu. terus saya samperin ibu nih, nah, terus bapak tuh bangun terus ketik saya duluan. Begitu, terus dia ambil bambu, ada pakunya itu pakai dia mukul duluan. Nah capek nangkui sudah tuh, makanya tak ambil karatu itu pakai dia mukul terus. Karena kedua pihak bersedia untuk berdamai, polisi tidak menempuh jalur hukum namun mengupayakan restoratif justice atas kesepakatan keluarga. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda bernama Madani 29 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjual narkoba di kampungnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Dusun Karangbongkot, Kecamatan Labu Api saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Dari tangannya, petugas menyita paket sabu-sabu seberat 0,31 gram, alat isap dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi tetangganya yang curiga rumah pelaku dijadikan tempat berjualan narkotika. Kami dari tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat melakukan penangkapan terhadap saudara MM. Pada saat yang bersamaan kami juga mengamankan seorang calon pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu dari saudara MM. Kemudian setelah yang bersangkutan kita amankan, kemudian kami melakukan penggeledahan, baik penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah tempat tinggal yang bersangkutan. Kami berhasil menemukan satu poket plastik yang berisikan narkotika jenis sabu. Selain itu kami juga menemukan satu bendel klip kosong, kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp180.000. Tersangka mengaku nekat menjual sabu-sabu karena tergiur keuntungan sebesar Rp50.000 per paketnya. Berapa dapat untung dalam sekali ngambil? 50.000 per poket. Per hari berapa poket yang bisa jual? Paling banyak berapa? Paling banyak itu 5. 5 poket. Lumayan lah kamu hariannya. Selain kamu jual sabu, kerjaan hari-harianmu apa? Proyek.
Proyek apa? Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Kasus pernikahan anak di bawah umur yang viral di media sosial beberapa waktu lalu disoroti pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Masih tingginya kasus pernikahan dini juga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pola pencegahannya. Selama ini Pemda telah melibatkan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengintervensi sekaligus melakukan pembinaan. Pemda juga mendorong regulasi dari desa hingga dusun untuk turut menyosialisasikan dampak pernikahan dini sebagai salah satu penyebab stunting. Tokoh agama, tokoh masyarakat duduk segala jongkolan itu. Nah, kembali dengan tegas, ada lembaga yang punya program, punya langkah-langkah untuk pembinaan, ya. Pencegahan di situ termasuk yang sudah terjadi. Selain mengoptimalkan sosialisasi, Pemda juga mengajak masyarakat agar turut mencegah kasus pernikahan dini, dimulai dari peran orang tua mengawasi pergaulan anak-anaknya di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.